Kompas yang kembali hadir untuk Anda, Saudara. Bersama saya Nanda Aprilia. Saudara, Golkar dan Koalisi Indonesia Maju kini sedang mencarikan pasangan yang pas untuk Ridwan Kamil di pemilihan Gubernur Jakarta. Sementara Anies Baswedan masih berharap partai-partai pengusungnya untuk tidak balik badan mendukung calon lain di Pilgub Jakarta. Langkah Ridwan Kamil, politikus Golkar yang mantan Gubernur Jawa Barat bertarung di Jakarta makin mulus. Menjelang akhir pekan, RK, panggilan Ridwan Kamil, menemui Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto di rumah dinasnya sebagai Menko Perekonomian. Di Istana Negara, usai menemui Presiden Joko Widodo, Erlangga menyatakan tengah mencarikan pasangan RK di pemilihan Gubernur Jakarta. Erlangga berteka-teki dengan menyatakan sang calon wakil RK adalah sosok berinisial S. Calon Erlangga siapa? Pak RK. Pak RK. Saya nggak maju, jadi nggak punya wakil. Calon siapa, Pak? Sudah ada. Inisialnya, Pak? Sementara inisialnya S. S. Haiku gitu, Pak. Dari gimana, Pak? Ibu atau Pak Ibu? Inisial S. Dari internal. Tapi jawaban yang tadi none of the above. RK yang kini tengah dirancangkan jalan politiknya di Jakarta oleh Koalisi Indonesia Maju masih berdiplomasi tentang pencalonannya. RK mengirim pesan tak sudi melawan kota kosong. Jawa Barat mencintai Jawa Barat dengan seisinya. Kalau saya ke Jakarta, saya akan mencintai Jakarta dengan seisinya. Termasuk Jack, termasuk Persija, termasuk apa. Itu mah rumus apa ya? Tata kerama dari orang baru masuk ke sebuah rumah ya. Melawan 8 pasang mekanisme demokrasi. Melawan independen mekanisme demokrasi. Ada kota kosong mekanisme demokrasi. Tapi kalau nanya ke saya nggak suka. Nasib RK yang kini mulus jalannya di Jakarta berbeda dengan Anies Baswedan, karibnya selama ini. Anies yang tadinya bakal calon gubernur terkuat, kini sinyalnya maju di Jakarta menipis. Partai koalisi pengusungnya memberi sinyal balik badan dari mendukungnya, kini tak lagi mendukungnya di Pilgub Jakarta. Hal ini terjadi karena Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera dirayu bergabung di Koalisi Indonesia Maju dalam Pilkada 2024. PKB terutama yang makin mesra belakangan dengan Gerindra, motor koalisi Prabowo Gibran. Terakhir, di rumah dinasnya, Prabowo bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Apa? PKS Pak buat Pilgub Jakarta Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Pilgub Jakarta Pak. Hah? Kamera. Ya ini terus kita terus konsultasi, komunikasi ya. Insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. Oke? Berarti bakal fix gabung Ya? ya Pak? Sama tim plus ya Pak ya? Ya kita terus komunikasi. Saya diundang muktamar PKB. Ya? Oke. Terima kasih. Datang apa aja Pak? Ya, insya Allah hadir. Ya. Terima kasih. Ya. Rayuan koalisi pemenang Pilpres memberi sinyal pecahnya kongsi Anies Muhaimin yang bersatu di Pilpres 2024. PKB yang awal-awal memberi rekomendasi buat Anies maju di Jakarta kini berbeda arah. Tak cuma PKB, demikian juga Nasdem dan juga PKS. Namun kalau kita lihat kerangka kerja yang pertama ini kan tidak running well, tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. Sampai detik ini belum ada satupun partai yang secara official tertulis memberikan SK rekomendasi untuk majunya Mas Anies. Komunikasi yang bagus dengan seluruh pimpinan partai itu sangat baik. Karena kita akan membangun banyak titik temu, banyak kebutuhan untuk saling support dalam menggenapi tiket untuk kita bisa berlayar. Anies tak mau ambil pusing dengan sinyal balik badan ketiga partai. Ya Pak, waktu 40 hari dari PKS itu ternyata benar nggak sih Pak Mas Anies? Saya nggak mau berbantah soal itu. Pokoknya kita hormati proses yang ada di tiap-tiap partai. Saya akan menghormati keputusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati keputusan yang kemarin. Dan masing-masing partai, setahu saya belum ada perubahan keputusan. Jadi sebelum ada perubahan keputusan ya berarti masih sama semuanya. Dalam survei Litbang Kompas pada Juni lalu, Anies adalah yang terunggul dibanding dua lawan beratnya yang sama-sama mantan gubernur,
yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Ridwan Kamil. Tapi kenyataan belakangan berbeda 180 derajat dari survei. Anies sulit mendapat kendaraan maju di Pilgub Jakarta. Sementara RK mulus maju di Pilgub Jakarta. Dan Ahok kini menunggu PDI Perjuangan mendapatkan tiket 22 kursi DPRD Jakarta atau 25% suara Pileg DPRD Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lain saudara, menjelang pendaftaran pemilihan gubernur, Kaisang Pangarep makin eksis di Jakarta setelah balihonya terpasang di sejumlah sudut kota. PSI menilai kini Kaisang punya tingkat pengenalan oleh masyarakat hingga lebih dari 90%. Lagi untuk Jakarta ataupun Jawa Tengah, seperti yang saya bilang, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, mulai meningkatkan uji cobanya di Jakarta. Setelah berkali-kali temu muka dengan masyarakat, kini balihonya terpasang di banyak sudut kota Jakarta. Ada yang di Menteng, Jakarta Pusat, ada yang di wilayah pinggiran Jakarta. Elit Partai Solidaritas Indonesia menilai wajar bila Kaisang, ketua umumnya, mulai menunjukkan eksistensinya di Jakarta. Indikatornya, masyarakat sudah mengenal Kaisang. Itu popularitas Mas Kaisang di DKI itu sudah mencapai 90,6% dengan tingkat kedisukaan 51,6% disukai. Nah ini aja Mas Kaisang belum kampanye apa-apa, belum kampanye sama sekali loh. Apalagi kalau Mas Kaisang betul-betul sudah memutuskan akan maju pilkada di daerah mana. Saya rasa surveinya bisa melejit. Ini potensinya besar sekali menurut saya. Jelas ini menunjukkan bahwa memang ada gerakan yang menginginkan angin segar, darah muda untuk menjadi pemimpin di DKI misalnya ya. Karena kan tadi katanya spanduknya di DKI ya. Tapi sejumlah analis politik menilai tampilnya Kaisang lebih karena statusnya sebagai anak Presiden Joko Widodo. Cheryl tadi mengatakan kami punya kekuatan di Jawa Tengah dan di Jakarta yang nggak terlalu penting. Yang penting itu Gibran dan Pak Jokowi mau. Kalau Gibran dan Kaisang dan Pak Jokowi mau ya seperti kasus Gibran selesai semua gitu loh Pak. Karena ini kan semua di luar ilmu pengetahuan ini, di luar teori ini gitu loh Pak. Karena ada orang partai politik berbondong-bondong mendukung calon yang elektabilitasnya paling tinggi 15%. Melawan calon yang elektabilitasnya 40-30%. Itu nggak masuk teori. Pengenalan Kaisang memang boleh tinggi, karena siapa yang tak kenal anak presiden. Tapi, tampilnya Kaisang dalam kontestasi pilkada dinilai berbanding terbalik dengan keinginan dalam reformasi Indonesia. Ini bukan tentang elektabilitas, ini tentang siapa dia dalam konteks darahnya warna merah atau biru. Kebetulan darahnya warna biru, tanda kutip secara politik. Anaknya untuk maju, untuk menjadi cawapres dan wapres terpilih, mendorong anaknya untuk maju di wali kota Medan, sekarang ingin mantunya di wali kota Medan dan kemudian sekarang maju di Gubernur Sumatera Utara, dan tidak aneh kalau kemudian anaknya yang lain dimajukan juga di entah DKI atau Jawa Tengah. Tapi balik lagi, saya pikir logika demokrasi yang selama ini kita anut pasca reformasi kok sepertinya berbanding terbalik dengan cerita-cerita yang kita lihat belakangan. Bila merujuk pada hasil survei Litbang Kompas di Jakarta pada Juni lalu, elektabilitas Kaisang hanya 1%. Jauh di bawah 3 mantan gubernur, yakni Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, dan Ridwan Kamil. Sementara di Jawa Tengah, elektabilitas Kaisang nomor 1, yakni di angka 7%. Memang Kaisang belum menyatakan diri di mana dia mau bertarung, di Jakarta atau Jawa Tengah. Tapi balihonya di bulan Agustus memenuhi janjinya bahwa masyarakat diminta untuk melihat manuvernya di bulan Agustus. Dan balihonya mulai muncul di sudut-sudut kota Jakarta sejak pekan pertama Agustus. Bila jadi maju di pilkada, maka Kaisang mengikuti jejak kakak pertamanya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini wakil presiden terpilih, serta Bobi Nasution, wali kota Medan, yang bertarung di Sumatera Utara. Tim Liputan, Kompas TV.